Yang kami hormati Bapak Ahmad Ilyadi, Bendahara Umum Partai Gelora Indonesia, Bapak Ibu sekalian, para pengurus DPP Partai Gelora Indonesia, para fungsionaris yang hadir di ruangan ini maupun yang menyimak dari ruang virtual, ada Zoom dan YouTube yang menonton dari seluruh Indonesia. Kami simak tadi jumlahnya terus bertambah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dalam keadaan sehat dan sempat bisa berkumpul di pagi hari tadi hujan gitu bisa berjuang sedikit di tengah kemacetan menuju gedung ini. Bapak Ibu sekalian, para fungsionaris Partai Gelora Indonesia, gedung ini adalah gedung lama dulunya Pak. Dulu gedung KPK di sini digunakan mulai tahun 2007 gitu ya sampai ada gedung baru di 2017 itu pindah ke gedung merah putih Pak. Sekarang gedung ini adalah gedung pendidikan dan pencegahan. Deputi bidang pendidikan di sini dan deputi bidang pencegahan di sini. Nah, hari ini kita satu episode pertama namanya pembekalan. Nanti ada episode 2 namanya pembelajaran e-learning. Jadi kita harap program politik cerdas berintegritas ini 2 episode bisa dituntaskan oleh seluruh kader Partai Gelora Indonesia gitu. Setengah hari nanti sampai jam 1 kita pembekalan. Karena ibaratnya Bapak Ibu sekalian ini para kader, para fungsionaris Partai Gelora itu ibaratnya sedang melakukan perjalanan jauh. Kendaraan politik yang Bapak kendarai ini sedang akan menghadapi banyak tantangan. Nanti tahun depan 2024 sampai kemudian nantinya Partai Gelora Indonesia menjadi peserta pemilu, menjadi bagian dari proses demokrasi tentunya butuh bekal. Hari ini sampai jam 1 kami akan sedikit beri bekal, mudah-mudahan bisa berguna nanti dalam tugas Bapak Ibu sekalian dalam melakukan kegiatan politik. Nanti di episode 2 yang harinya akan kami sampaikan di sesi kedua, ada materi e-learning, pembelajaran e-learning yang kami siapkan dengan modul-modul. Insya Allah nanti bisa diikuti melalui virtual juga dan melalui pembelajaran mandiri e-learning. Nanti kalau sudah selesai sekitar 20 jam pelajaran, kalau tidak salah ya bisa dicicil 8 hari kerja. Terakhir nanti bisa selesai tuntas dan lulus dan mendapatkan sertifikat e-learning bahwa telah selesai lulus mendapatkan pelatihan politik cerdas berintegritas. Di 30 menit pertama nanti kita akan diskusikan beberapa hal tentang apa yang sedang kita hadapi. Mengapa politik cerdas berintegritas ini jadi program unggulan KPK dan memang diamanatkan oleh pemerintah termasuk juga didukung oleh DPR bahwa ini bagian kontribusi KPK bagaimana bisa menjadi mitra partai politik, penyelenggara pemilu termasuk juga dengan voter nantinya bisa menjadi mewujudkan iklim demokrasi kita yang berintegritas. Di 30 menit kita akan nanti kita lihat bagaimana sih cerminnya kita masalah korupsi yang kita hadapi. Kedua, nanti kami akan segarkan lagi pengetahuan tentang apa saja tindak pidana korupsi, kemudian apa saja modus korupsi, dan apa yang akan perlu kita lakukan. Pertama, cerminnya adalah apa yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu sekalian, untuk mengukur kita dari tadi mendengar masalah korupsi ini setiap hari, gitu. Ukurannya ada, jadi tidak cuma merasa-rasa, Bapak Ibu sekalian, oh kayaknya beritanya banyak, gitu. Tapi ada indikatornya yang sudah terukur. Indikator pertama namanya CPI. Ini diukur oleh Transparansi Internasional Indonesia, indeks persepsi korupsi yang sebenarnya sejak tahun 90-an sudah diukur sampai sekarang, tahun 2022. Ini diukur oleh Transparansi Internasional ke beberapa negara. Kita bisa lihat bahwa tahun 2022 angkanya tidak menggembirakan Indonesia. Dia mengukur dari berbagai macam survei, Bapak Ibu sekalian. Ada indeks untuk world competitiveness, gitu ya, daya saing negara kita, bagaimana penegakan demokrasi kita, bagaimana penegakan hukum kita. Dari skala 0 sampai 100, semakin tinggi skalanya, semakin rendah korupsinya. Semakin mampu memitigasi resiko korupsi. Indonesia pernah di tahun 2019 sampai angka 40, tapi di tahun 2022 cukup turun karena berbagai hal. Kalau kita bisa lihat indeksnya itu cukup turun di bagian demokrasi katanya. Di berapa indeks dia termasuk resiko negara, daya saing negara, nah itu cukup turun. Kalau kita bisa lihat di negara lain, lagi-lagi ini cerminan sebagai benchmark saja ya Bapak Ibu sekalian, dari 34 itu kita bisa lihat, di 6 negara teratas itu 4 negara Skandinavia, Denmark, Swedia, Finlandia, dan 1 negara Asia, Singapura, dan satu-satunya negara di Pasifik itu Selandia Baru.
semua negara ini punya kesamaan Bapak Ibu sekalian, sama-sama. Dia bukan negara yang super ekonominya besar gitu, bahkan ekonomi PDB-nya mungkin di bawah Indonesia ini. Dia bukan bagian dari 19 negara ekonomi kuat dunia di dalam G20, tapi ke-6 negara ini adalah negara dengan sumber daya manusia yang unggul. Human capitalnya unggul. Jadi tadi dibicarakan oleh Pak Ketum, Pak Anies Mata bilang, bagaimana mewujudkan kesejahteraan, nomor satu ya tentu pendidikan. Ini dia buktinya. Kemarin saya baca ADART-nya Partai Gelora Indonesia, Pak. Jadi karena kami menerima tamu kehormatan Partai Gelora, jadi saya baca. Jadi ternyata di pasal 11 itu, pasal 11 saya baca, tujuannya, visi misinya Partai Gelora, tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah disebutkan caranya apa tuh? Ini pendidikan. Memang ini buktinya, negara dengan sumber daya manusia masyarakatnya, sumber daya manusia birokrasinya unggul, memang mampu memitigasi risiko korupsi. Berdasarkan kajian juga, bahwa ternyata mengapa CPI kita rendah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada beberapa permasalahan yang menurut kajian ini. Pertama, mewajarkan konflik kepentingan dan gratifikasi itu jadi masalah, jadi pekerjaan panjang kita gitu ya, benturan kepentingan, kemudian politik berbiaya tinggi. Jadi dari tahun lalu ketika kami menyelenggarakan politik cerdas berintegritas ini, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya masalah bersama. Masalah bersama bagaimana banyak parpol dan kader-kader terutama di daerah kesulitan menghadapi masalah ini. Politik cerdas berintegritas ini tujuannya ini, kita bisa memitigasi resiko ini. Tahun lalu bahkan Pak Sekjen, kami dapat curcol itu dari kader partai gitu. Pak, kami itu kalau kampanye ke daerah katanya, rakyat itu langsung identifikasi, saya ini caleg duafa atau tidak Pak. Jadi, karena ini Pak, karena saya harus membiayai politik yang begitu tinggi, akhirnya ya rakyat akhirnya begitu. Dia memilih-milih mana caleg yang isi tasnya lebih tebal gitu, daripada yang mampu memberikan janji-janji program dan visi misi yang lebih menjanjikan bagi pembangunan masyarakat. Ternyata isi tasnya lebih tebal dan lebih menjanjikan daripada integritas individu. Kemudian kaburnya batas antara pejabat pengusaha dan parpol yang dipelihara oligarki. Ini adalah selalu diingatkan juga. Terakhir di Hakordia tahun 2022 Bapak Ibu sekalian, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia mengingatkan bahwa ini adalah PR juga dalam pemberantasan korupsi, yaitu oligarki yang menguasai sumber-sumber kekayaan ternyata malah merugikan masyarakat. Itu PR yang diamankan juga oleh Bapak Wakil Presiden. Itu ukuran pertama ya Pak, Corruption Perception Index, CPI. Ukuran yang kedua namanya IPAK Pak, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Ini diukur oleh BPS. Indeks perilaku anti korupsi ini mengukur dua dimensi, persepsi masyarakat terhadap pengetahuannya terhadap korupsi, dan dimensi pengalaman. Apakah masyarakat selama setahun terakhir itu selalu menghadapi masalah bayar suap, bayar uang lebih, harus membayar uang pelicin gitu ya. Nah, di survei kita yang dilakukan oleh BPS tahun lalu, ternyata ada penurunan baik dari pemahaman masyarakat, permisivitas masyarakat, termasuk juga pengetahuan masyarakat, khususnya memandang korupsi di sektor politik. Masyarakat ternyata lebih permisif gitu, kalau ada kampanye pilkada pemilu, lebih mudah terbuai untuk mendapatkan uang segar. Itu permasalahan. Jadi semakin permisif di survei ini. Yang kedua, pengurus RT RW membantu calon kepala desa atau anggota legislatif membagi-bagikan uang barang fasilitas masyarakat agar dipilih, itu masyarakat juga memandangnya lebih permisif. Itu bagi masyarakat bukan problem gitu, dan itu lebih ditolerir. Itu menyebabkan indeks kita dari skala 0 sampai 5 IPAK ini, sebenarnya Presiden mengamanatkan agar indeks kita bisa naik ke atas 4. Tapi kita di rata-ratanya 3,93 tahun 2022. Kemudian masyarakat juga permisif ketika peserta pemilu pilkades membagi-bagikan uang kepada calon pemilih, dan masyarakat juga permisif juga dalam menerima bantuan uang dan fasilitas dalam penyelenggaraan pilkades. Nah, permisivitas itu yang menunjukkan angka ini belum naik dari ke atas angka 4, Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah, lagi-lagi nomor 1 adalah, kuncinya adalah komitmen
para pimpinan politik. Ini berdasarkan kajian kita juga dengan beberapa para expert, bahwa pelajaran kita kalau ingin meningkatkan CPI tadi, Bapak Ibu sekalian, nomor satu adalah komitmen para pimpinan politik. Hari ini kita bisa buktikan bahwa kehadiran Partai Gelora Indonesia full team, ini menunjukkan bahwa nomor satu ini komitmen politik dari Partai Gelora Indonesia luar biasa. Harus kita apresiasi. Itu tadi cerminan masalah yang kita hadapi. Kemudian kita bicara memahami nih, para kader terutama di seluruh Indonesia, seluruh daerah, bagaimana, apa sih sebenarnya, karena banyak sekali masalah yang ternyata tidak paham. Jadi jangan bayangkan orang betul sama rata pahamnya tentang korupsi, ternyata tidak begitu juga paham itu. Nah ini yang harus kami bekali ya Bapak Ibu sekalian. Ada satu teori, ini teori sebenarnya para ekonom, itu namanya Klitgard. Korupsi itu terjadi karena diskresi plus monopoli, kurangnya akuntabilitas. Jadi korupsi itu terjadi karena ada kekuasaan. Karena ada otoritas, ada kewenangan, ada kedudukan, ya, ada kekuasaan di sana. Maka semakin kekuasaan itu berpusat, tersentral, dan semakin power, kemudian ada monopoli, inilah menurut Lord Acton, absolute power tends to corrupt. Maka kalau diskresi plus monopoli, maka dia tends to corrupt. Itu udah formulanya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Semakin kekuasaan berpusat, kemudian monopolistik, tidak ada pengawasan dari parpol misalnya, dari Bapak Ibu sekalian nanti yang menjadi caleg, menjadi anggota legislatif, menjadi penyeimbang dan pengawas, maka korupsi akan resiko lebih terjadi. Nah, kemudian peran Bapak Ibu sekalian apa? Di A ini Pak. Peran Bapak Ibu sekalian dari komunitas, dari masyarakat, sektor politik, media, di A ini, akuntability Pak. Bagaimana akuntabilitas itu bisa mengurangi resiko dari kekuasaan tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau teori lainnya, tadi Pak Anies Mata sebut tadi, bahwa masalah korupsi, masalah individu, dan masalah sistem. Selamat datang Pak Andi dari KPU, terima kasih sudah hadir. Kita lanjutkan. Ada segi 5 Pak, terjadinya kecurangan. Terjadinya korupsi itu sebabnya karena 5 hal Pak. Yang pertama karena kemampuan, kapabilitas. Tadi mirip tadi ya, kekuasaan. Tidak ada orang nggak punya pangkat, nggak punya jabatan dan melakukan kecurangan korupsi. Biasanya karena punya kekuasaan, punya otoritas, punya kedudukan. Semakin tinggi punya otoritas, semakin tinggi punya kekuasaan, tentunya semakin punya kewenangan untuk memanipulasi gitu ya. Untuk memiliki akses kepada kekuasaan tadi. Nih, kapabilitas nomor 1. Sebabnya karena punya kapabilitas. Yang kedua, arrogance. Pak Ketum tadi bilang tuh karena sifat individunya itu untuk mendasari, ini arrogance. Individu nih, masalahnya individu. Kita masih bicara individu. Tadi kapabilitas juga individu, arrogance juga individu. Yang ketiga, pressure. Mulai kita bicara sistem nih, ekosistem, lingkungan, tekanan. Orang melakukan korupsi karena tekanan kiri kanan, tekanan atas, tekanan internal, tekanan eksternal. Ya, Bapak Ibu sekalian. Awalnya pressure, lama-lama pleasure. Awalnya terpaksa, dipaksa, lama-lama terbiasa. Ya, awalnya Pak, saya cuma korban Pak, awalnya dipaksa Pak, cuma ngatur-ngatur kwitansi ini, ngatur-ngatur anggaran ini, lama-lama kok menikmati. Nih, gara-gara pressure. Awalnya pressure, lama-lama jadi pleasure. Yang keempat, opportunity. Kejahatan tidak terjadi karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Nah, ini peran partai politik di sini nih. Perannya DPR, legislatif di sini. Menutup opportunity, bagaimana memperkecil celah-celah. Ya, ini tantangan dan amanah nih kepada Bapak Ibu sekalian selaku nanti anggota legislator. Menutup opportunity agar tadi corruption plus monopolinya itu bisa dikurangi dengan akuntabilitas. Opportunity antitesisnya adalah akuntabilitas. Opportunity antitesisnya adalah kontrol. Opportunity antitesisnya adalah pengawasan. Ya, nih kesempatannya dicegah. Yang terakhir, ini sangat khas manusia. Rasionalisasi, pembenaran, justifikasi. Pak, saya kalau nggak ngambil dari anggaran, kapan saya kayanya?
Pak, saya kalau nggak terima pungli dari masyarakat, kapan saya ganti jadi Pajero? Pak, kalau ini kebiasaan sudah lama, Pak. Dulu-dulu sebelum saya juga sudah lama nggak aman-aman saja gitu. Saya juga baru duduk di sini, senior-senior saya juga melakukan nih. Rasionalisasi, pembenaran, itu khasnya manusia ya. Melakukan kesalahan apa, pasti ada pembenaran. Ada argumentasi yang ya di jadi pembenaran lah ya, jadi label gitu ya. Nah, rasionalisasi. Inilah sebabnya. Tapi lagi-lagi ada rambu sebenarnya, rambu di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Bapak Ibu. 3199 Junto 20 2001. Lagi-lagi kami memandang Bapak Ibu sekalian ini mengendarai perjalanan yang panjang, kendaraan politiknya akan menghadapi banyak tantangan, ada jalan terjal nantinya, dinamika-dinamika di lapangan. Ini rambunya Bapak Ibu sekalian. Karena kami cinta kepada Bapak Ibu sekalian supaya nanti perjalanan politiknya juga sampai akhir husnul khotimah gitu, ini rambunya. Rambu yang diingatkan, tadi sebagai sudah diingatkan oleh Pak Ketum, godaan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan jabatan, suap menyuap, gitu ya, memeras, ada 7 klaster di Undang-Undang TPK plus 1, dari mulai kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan tindak pidana lain, misalnya menghalang-halangi penyidikan. Nah ini rambu-rambu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ketika e-learning Bapak bisa intens untuk memahami ini, karena ini memang sedikit mesti diingat-ingat, dihafal, dipelajari gitu ya. Setidaknya ini tadi, pahami bahwa ini rambu, mana boleh dan mana tidak boleh. Lagi-lagi sebagai bekal Bapak Ibu dalam mengendarai kendaraan politik. Ini adalah angka yang tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Ketua, Pak Nawawi Pemolango, angka yang tidak menggembirakan, jumlahnya yang sudah ditindak oleh KPK itu relatif besar, 300-an lebih, kepala daerah juga 100-an lebih, jadi hampir 600 politisi sudah ditindak Bapak Ibu sekalian. Ini bukan angka yang menggembirakan, harusnya ini bisa bersama-sama kita cegah. Nah ini sebabnya, akibatnya, tadi sudah sebabnya, dan rambu-rambunya, mari kita pahami akibatnya. Ini yang kalau di ADART Gelora itu disebut nih, tujuannya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau kita lakukan korupsi, ya antitesisnya kemiskinan, kerusakan alam, kewibawaan aparat penegak hukum runtuh. Ya, gara-gara suap beberapa puluh ribu, ratus ribu, jutaan, kewibawaan reputasi aparat penegak hukum bisa runtuh di masyarakat. Itu gara-gara apa? Gara-gara suap. Gara-gara suap, efek domino kejahatan muncul. Narkoba bisa masuk keluar ke dalam negeri gara-gara apa? Bisa jadi karena suap di perbatasan. Kejahatan lain bisa timbul gara-gara apa? Gara-gara suap kepada aparat penegak hukum. Jadi korupsi ini memberikan dampak efek domino yang berkelanjutan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian apa modus korupsi yang harus kita pahami? Ini bukan berdasarkan kajian 1-2 tahun, ini adalah proses yang kita lakukan selama penindakan KPK berada Pak. Jadi ada 3 modus korupsi yang sering kali menjerat para politisi di sektor politik. Yang pertama, godaan penyalahgunaan jabatan. Ini memanfaatkan jabatan, otoritas, kedudukan, pangkat, kekuasaan untuk diri sendiri. Lalu kemudian memelihara itu dan terus mengeksploitasinya menjadi sumber-sumber kekayaan. Biasanya itu dalam perizinan, pengadaan barang dan jasa. Ini modus yang paling umum. Modus kedua adalah momen elektoral, vote buying. Ini seringkali kami dapatkan juga nih curcol dari para politisi ini. Kami itu memang harus cari sumber dari mana-mana Pak. Gitu. Kalau enggak main fee dari anggaran, dari proyek gitu ya kami enggak akan bisa beli suara ke bawah. Nih, vote buying. Jadi dampaknya jadi domino itu cari-cari sumber lain secara ilegal cuma untuk membeli suara. Kemudian memanfaatkan sarana dan prasarana, biasanya ini petahana, incumbent. Lalu kemudian memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Untuk apa? Untuk meningkatkan elektoral, untuk beli suara sebenarnya. Bukan untuk bangun program, tapi untuk beli suara. Yang ketiga, momen pembuatan kebijakan. State capture corruption, ini istilahnya state capture corruption, itu korupsi yang diatur invisible hand, tangan-tangan tidak terlihat. Elit, sekelompok kekuasaan yang mengatur agar regulasi itu menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Nah ini sulit dibuktikan, tidak bisa dibuktikan oleh aparat penegak hukum saja, harus kamar-kamar kekuasaan.
Harus legislatif, eksekutif, yudikatif, seluruh masyarakat. 5 Pentagon Helix ya, eksekutif, aparat penegak hukum, birokrasi, media, komunitas masyarakat, dan sektor swasta. 5 elemen negara ini ya harus nih bersama-sama nih membuktikan dan bagaimana mencegah nih state capture corruption. Itu modus yang harus kita pahami bersama Bapak kalian. Kemudian ternyata berdasarkan kajian KPK bersama pusat penelitian pilkada 95,5% itu dipengaruhi cuan katanya. Ya, nah itu ternyata begitu. Nggak ada orang menang pilkada kata kalau isi tasnya nggak tebal. Jadi ini jadi masalah juga. Tadi ngobrol dengan Pak Sekjen di ruang tunggu, kemudian dengan Pak Amin dari Bid Hukum juga ngomongnya ini. Ongkos politik kita begitu tinggi gitu, dan ini harus jadi bahan pemecahan masalah buat kita bersama. Yang kedua, pemenangan pilkada itu ditentukan oleh modal sosial. Kerja-kerja sosial, kerja-kerja politik yang sudah ditanamkan bertahun-tahun mungkin oleh para caleg. Nah, cukup signifikan, 72,4% mendukung pemenangan. Idealnya begini, kerja-kerja sosial, kerja-kerja politik gitu ya, membentuk komunitas, mengembangkan masyarakat gitu, dengan modal sosial. Kemudian 69,6% itu gara-gara idol, favoritisme, artis gitu ya. Ternyata karena kesukaan masyarakat terhadap orang ini. Gitu. Jadi popularitas, semakin populer dia cukup mendukung pemenangan pilkada. Kemudian yang paling rendah malah 40,2% saja pengaruhnya terhadap pemenangan pilkada, visi, misi dan program kerja. Itu tadi tuh. Kami kalau cuma ngeluarin visi misi saja ternyata nggak begitu disukai oleh masyarakat. Lebih suka yang bisa menjanjikan fresh money katanya. Ya karena ini nih 95,5% uang, ternyata cuma 40% saja visi misi. Kemudian 66,4% itu karena faktor incumbent. Tadi tuh agak menggunakan fasilitas yang dia punya gitu ya. Atau kemudian mungkin ada pembangunan yang mungkin diapresiasi. Ternyata petahana peluangnya untuk menang lebih baik daripada pendatang baru. Terakhir, partai politik. 49% saja masyarakat kita memandang partai politik itu perlu disetiakan. Jadi ternyata masyarakat kita tidak terlalu loyal pada partai politik katanya. Ternyata 49% saja orang memandang partai politik. Ya, nah ini jadi tantangan nih buat seluruh partai politik nih. Bagaimana masyarakat kita lebih loyal, gitu ya, lebih cinta, lagi-lagi tadi untuk memitigasi resiko penggunaan modal finansial dalam membiayai politik kita yang begitu tinggi. Wah, makanya ini masalah kan, ternyata ini nih. Nah, biayanya itu tinggi untuk biaya kampanye dan sosialisasi, ya. Kemudian nih, uang perahu, ini lagi-lagi kajian kita. Nah, biasanya sih partai baru nggak ada ini. Tapi kalau ada partai-partai lain yang masih ada ini, kalau untuk dapat dicalonkan jadi mempelai katanya harus ada mahar. Nah, dari sekitar 1 sampai 12 miliar uang perahunya di berbagai wilayah. Wah, iya. Persepsi publik terhadap praktek pembelian suara di Asia, Indonesia ternyata tinggi. Jadi ini persepsi publik bahwa Indonesia memang memahfumi, makin permisif dan makin mentolerir adanya vote buying ini. Dibandingkan India malah toleransi kita lebih tinggi gitu ya, dibandingkan Nepal, Mongolia. Nah ini dia, ini temuan kita berdasarkan fakta pemilu tahun 2019. Ini tantangan pemilu yang sama-sama kita pahami. Nomor 1 adalah kampanye itu cuma ditempatkan sebagai aktivitas populis artifisial, simbolistis saja. Bukan sebagai pendidikan demokrasi pada masyarakat, tapi sekedar kontestasi simbolis untuk membeli suara gitu ya. Kemudian kita punya tantangan di post-truth era, memelintir berita, bersebarannya berita hoax, berita keliru. Kemudian politik transaksional nih, jual beli tiket, jual beli kursi. Sampai kemarin tahun lalu kita tangkap tangan juga masih bermasalah, kepala daerah harus tertangkap tangan gara-gara harus membiayai jual beli. Mahar politiknya harus dibiayai, duduk jadi kepala dinas harus bayar, duduk jadi kepala sekolah dasar negeri harus bayar,
duduk jadi kepala puskesmas harus bayar. Akhirnya bermuaranya pada apa? Kepala daerah yang kita tangkap nih. Politik transaksional. Kemudian pencalonan ex napi koruptor. Nah, ini yang sama-sama kita cegah agar pilihan masyarakat juga adalah individu-individu yang tidak bermasalah. Kemudian mentalitas siap menang, tidak siap kalah, integritas penyelenggara pemilu. Ini jadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian. Tadi kita lihat masalah, mari kita lihat apa yang sama-sama kita lakukan. Bapak Ibu sekalian dari Partai Gelora, Pak Sekjen, Pak Bendum, dan seluruh teman-teman kader, ada satu sistem integritas yang kita bangun namanya SIPP, yang saat ini merupakan kajian bersama antara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK, di KPK, yang sekarang kita sedang bahas dengan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana memitigasi masalah-masalah di penyelenggaraan pemilu dan praktek-praktek politik. Nomor berikutnya adalah nih, SIPP. Yang pertama adalah kode etik. Kita ingin agar ada penerapan dan penegakan kode etik. Karena seringkali nih permasalahan yang kita temukan, mengapa sih ada korupsi yang dilakukan oknum politik, ternyata sejak awal masalah ini kemudian dibiarkan oleh partai politik tersebut gitu ya, atau ya tahu sama tahu gitu, karena penegakan etiknya tidak berjalan gitu. Nah, itu harus ada. Di SIPP itu diamanatkan begitu, tapi nanti idealnya ini jadi peraturan pemerintah kah, atau jadi regulasi yang harus bisa diadopsi ke seluruh partai politik. Yang kedua, pendanaan parpol. Apakah itu dalam bentuk dana bantuan dari pemerintah atau bagaimana kewenangan membiayai diri sendiri? Beberapa waktu lalu kajiannya KPK, Bapak Ibu sekalian, idealnya adalah pendanaan parpol itu sekitar Rp10.000 per pemilih. Itu kajian kita bersama dengan LIPI dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sekitar 10 ribuan rupiah per pemilih itu diterima parpol sebagai bantuan. Tapi yang baru terrealisasi sekitar Rp1.000 sekian. Jadi masih jauh, masih 10% dari idealnya itu. Jadi ini sangat butuh dukungan kemampuan negara kita juga untuk membiayai ini. Yang ketiga, demokrasi internal parpol. Bagaimana penentuan pengurusnya, pengambilan keputusannya, internalisasi di dalamnya. Ini harus ada aturan. Yang kemudian yang keempat, kelima, kaderisasi dan rekrutmen. Tentu saja kaderisasinya harus sehat. Jangan tiba-tiba orang yang sudah populer lalu bawa isi tas yang lebih tebal, lalu kemudian menyalip para caleg yang kerja-kerja sosialnya sudah ditanam bertahun-tahun. Nah, itu jadi masalah di dalam partai politik yang kita temukan. Nah, rekrutmen dan kaderisasi ini jadi bagian dari SIPP ini, Bapak Ibu sekalian. Kita bicara tadi anti fraud, anti kecurangan, itu cuma buah, Bapak Ibu sekalian. Kita percaya buah pohonnya adalah integrity. Integritas, kesesuaian antara ucapan, pikiran, dan perbuatan, Bapak Ibu sekalian. Nanti mudah-mudahan di sesi berikutnya atau di e-learning kita bisa sama-sama nih. Apa yang perlu kita siapkan dalam memahami integriti dan apa yang mau kita siapkan untuk meluaskan pemahaman kita, menyiapkan aksi kita agar lingkungan kita juga berintegritas. Nah, ada pedomannya nanti. Bapak Ibu sekalian, di Deputi Bidang Pendidikan, Pak, kami mendidik bukan hanya orang dewasa, dari mulai anak usia dini sampai menjelang maut, bahasanya Pak Deputi. Dari PAUD hingga menjelang maut. Nah, untuk menanamkan pohon integritas tadi, benihnya ada 9, Pak. Nanti di kuis ada nih ya, Mbak ya. Di kuis ada, mudah-mudahan kalau udah hafal ini. Kita singkat 9 nilai integritas ini, Jumat bersepeda kakak. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Anak-anak di sekolah mungkin bisa tanya, pernah nggak dapat pendidikan kejujuran ketika di mata pelajaran PPKN atau mata kuliah kewiraan atau di agama Islam? Ini sudah disisipkan. Jumat bersepeda kakak. Nomor 1 pasti jujur. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan adil, dan kerja keras. Nah, ini 9 nilai yang kita tanamkan dari anak-anak sampai orang dewasa. Kita bicara integritas lagi itu ada formulanya, Pak. Jadi bukan cuma dirasa-rasa saja, saya sudah sesuai, saya sudah percaya, saya sudah melakukan. Tapi ini ada formulanya. Nomor 1 itu akuntabilitas. Kita membangun integritas, kejujuran tadi harus ada akuntabilitas. Apa yang kita kerjakan ada akuntabelnya, ada tanggung jawabnya, ada transparansinya. Kemudian didukung dengan kompetensi. Membangun integritas tidak bisa tanpa kompetensi. Makanya perlu pembekalan ini, Pak. Anak sekolah tahu jujur harus dididik. Mahasiswa tahu mana yang salah dan mana yang boleh. Ketika masuk dunia kerja ada pendidikannya. Ada kurikulum anti korupsi yang kita siapkan di mata kuliah, kewiraan, PPKN, atau agama. Karena apa? Karena kompetensi.
Ya, kemudian tentu saja nilai etika. Nilai etika nilai yang paling dasar, mana yang boleh, mana yang patut, mana yang tidak. Harus ada etika. Lalu tentu saja minus korupsi. Bicara integritas, ya terus antitesis dari korupsi ya Bapak Ibu. Ini pencegahan yang kami lakukan Bapak, ini pertanggungjawaban kami kepada seluruh masyarakat Indonesia selaku pemangku kepentingan, bahwa selama KPK berdiri, kemudian sejak Undang-Undang 19 tahun 2019, perubahan Undang-Undang 30 tahun 2022, bahwa dulunya fungsi pendidikan ini adanya di Deputi Pencegahan dulu Pak. Dulu cuma satu direktorat namanya Dikyanmas, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, sekarang dibesarkan karena perwujudan dari Undang-Undang 19 tahun 2019, dimekarkan jadi khusus untuk pendidikan di Deputi kami, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Untuk sektor politik kami siapkan SIPP, nantinya bisa dipahami bersama, tentu saja kita perlu dorong agar Kementerian Dalam Negeri bisa meregulasi ini. Jadi tidak sekedar guidance yang kami konsepkan, tapi harus jadi regulasi. Kemudian kita punya kajian pencegahan korupsi di sektor politik, ini nanti akan kita sebarkan ke seluruh Bapak Ibu sekalian. Kemudian mendorong pelaporan dana kampanye pada KPU dan pengawasannya, yang nanti di sesi terakhir akan disampaikan Pak Andi Krishna bagaimana sidakam. Kemudian kewajiban pelaporan LHKPN bagi peserta pemilu, itu jadi wajib ya. Nanti kalau jadi caleg harus lapor LHKPN. Kemudian koordinasi dan supervisi dengan aparat kementerian, pemerintah daerah, kemudian sosialisasi dan kampanye pilih yang jujur. Ini nanti tahun depan, tahun 2024, mohon dukungan karena kami akan mulai mengedukasi voter juga Pak. Jadi kita melakukan politik cerdas berintegritas ini sudah kita lakukan untuk partai politik nasional, termasuk dengan Bapak, Gelora hari ini, dan juga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP sudah kita lakukan mulai akhir tahun ini, semester kedua ini, dan sedang kita rencanakan sampai nanti menjelang pemilu 2004, pemilu nasional dan pilkada, kita akan PCB voter. Lagi-lagi tujuannya apa? Membantu para caleg agar masyarakat juga tidak gampang terbuai dengan isi tas, tapi lebih mementingkan integritas. Ya, mohon dukungan Pak Sekjen dan seluruh teman-teman Partai Gelora, karena kita sama-sama harus mengedukasi voter supaya tadi itu tidak mudah terbuai dengan fresh money. Waktu saya sudah terakhir, ini adalah medsos kami gitu, Bapak Ibu sekalian yang aktif di medsos, follow SCLC Anti Corruption Learning Corruption, gedungnya di sini. Jadi ayo sama-sama kita bangun integritas dan anti korupsi dengan sukacita. Makanya suasananya suasana senang-senang saja. Dari halaman depan tadi nuansanya nuansa senang gitu, agar kita pahami mencegah korupsi ini dengan suasana senang. Demikian, mudah-mudahan bisa menyelesaikan nanti episode pertama sampai jam 1 nanti mohon komando dari Pak Sekjen ke seluruh kader agar seluruh kader di Indonesia mengikuti e-learning yang akan disiapkan oleh Ibu Dinov di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, sekitar 20 jam pelatihan ya, tuntas, nanti dapat sertifikat, lalu seluruh caleg bisa campaign tuh, ini sertifikat anti korupsi dari KPK, ayo pilih saya gitu ya. Ya, gunakan itu, mudah-mudahan bisa manfaatkan. Pak Sekjen, jangan kami siap untuk mendampingi seluruh caleg dan ada voter, pemilih, agar pemilih kita juga cerdas berintegritas. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sehat selalu, saya tutup dengan pantun. Buah kelapa tak ada biji, banyak tumbuh di Sulawesi. Hari ini Partai Gelora berjanji menjadi bagian demokrasi anti korupsi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amir. Waktunya pas sekali, 30 menit lebih sedikit. Dan untuk itu kita akan beranjak ke agenda berikutnya, pemaparan mengenai pembelajaran mandiri anti korupsi yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Dinov di awal. Nanti kita akan dengarkan bersama bagaimana pembelajaran e-learning ini akan dilakukan. Namun sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan video yang berisikan pesan anti korupsi.